Kegelisahannya selama ini saya bertanya-tanya, apa sih Trinitas itu? Masa ya Tuhannya ada 3? Baik saudara-saudara, Shalom dimanapun Anda berada saat ini. Saudara, kembali kita ke channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah, saat ini saudara, saya akan membahas dan memberikan pendapat terhadap saudara kita yang mengungkapkan kegelisahannya terhadap Trinitas. Kegelisahannya selama ini saya bertanya-tanya, apa sih Trinitas itu? Masa ya Tuhannya ada 3? Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Nanti kalau debat gimana gitu? Saya mikirnya gitu. Terus kenapa sih kok harus ada penebus, pengakuan dosa gitu? Sedangkan kalau kita berbuat dosa kan malu gitu loh, untuk mengakuinya malu pasti. Tapi kok ini malah harus mengaku ke Romo. Romo itu kalau di Islamnya ustadz lah ya, ustadz gitu. Kan malu ya, setiap orang pasti malu. Sedangkan di Islam katanya kan kalau dosa ya udah ditutup aja, nggak usah dibuka-buka, aib, karena itu termasuk aib. Nah, kok malah di Katolik ini malah ada acara pengakuan dosa gitu setiap tahunnya. Dan gak jelas juga kan kalau kita mati kemana, kita mau ke surga apa ke neraka, itu gak dijelaskan di situ. Saya menemukan banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan Islam. Contohnya di Yohanes 16 ayat 12-nya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini di sini Roh kebenaran itu sebenarnya kalau di Alkitab yang asli bahasa Ibrani itu Ahmad, bukan Roh kebenaran. Jadi Nabi Isa di sini bilang akan datang nanti Rasul setelahku yang bernama Ahmad, seperti di Al-Quran surat As-Saff, wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang, ku kabarkan kabar gembira yang akan datang Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Baik saudara-saudara, setelah kita melihat tadi dan mendengarkan cuplikan video yang disampaikan oleh saudara kita yang walaf tadi tentang kegelisahannya, tentang pemahaman tentang Trinitas, dan juga dia sampaikan tentang Yohanes, di dalam situ dituliskan tentang Roh kebenaran. Nah, saat ini saudara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Trinitas, menanggapi hal yang disampaikan oleh saudara kita tadi tentang kegelisahannya tentang Trinitas. Nah saudara, kita harus percayai bahwa dalam memahami tentang Trinitas ini, ya, kita harus terlebih dahulu tahu bahwa kata Trinitas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu Trinitas. Trinitas itu artinya adalah 3 serangkai atau tiga tetapi satu, dalam artian, dalam pengertian Tritunggal, 3 pribadi tetapi satu hakikat. Nah saudara, dalam kita memahami tentang Trinitas ini atau Allah Tritunggal ini, saudara, tidak bisa kita memahaminya atau menjelaskannya secara akal. Bukan berarti tidak masuk akal. Namun saudara, kita juga harus tahu, mengakui bahwa Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi, satu
hakikat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami tentang Allah Trinitas ini, tidak bisa kita memaksakan diri untuk memahaminya. Kenapa saya katakan demikian? Tidak bisa kita memaksakan diri untuk memahaminya, karena kita adalah manusia yang terbatas. Nah, saudara, menurut St. Agustinus mengatakan, kalau engkau memahaminya, maka ia bukan lagi Allah. Nah, saudara, sebab Allah jauh melebihi daripada akal manusia dalam segala hal, meskipun ia telah mewahyukan dirinya. Nah, saudara, kita tidak bisa memahami Allah Trinitas ini atau mempelajari Allah Trinitas ini kalau di dalam akal dan pikiran kita, tetapi kita harus memahaminya dengan konsep keimanan kita, saudara. Nah, dalam kita memahami tentang doktrin Trinitas. Nah, doktrin Trinitas ini adalah atau Allah Tritunggal ini, saudara, terdiri dari 3 pribadi. Nah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kita memahami ini, saudara, Yesus berapa kali mengatakan bahwa Yesus satu dengan Bapa. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Lalu kemudian di ayat 14, di dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, barang siapa telah melihat aku, maka ia telah melihat Bapa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya juga ada di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yesus mengatakan dirinya sama dengan Allah, ia adalah Allah itu sendiri, saudara. Nah, kita juga harus tahu memahami bahwa Allah berperan sebagai perencana. Dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 6 menjelaskan, memilih dan menentukan kita untuk menerima Yesus sebagai segala berkat di dalam surga. Ya, Bapa memilih kita dan menganugerahkan anaknya sebagai penebus dosa-dosa kita atau yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Mengorbankan anaknya yang tunggal yang sangat ia kasihi. Allah Putra itu yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang melaksanakan rencana karya penyelamatan Allah itu sendiri, saudara. Dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 12 menjelaskan saudara bahwa Yesus menjalankan rencana Bapa untuk mengasihi manusia yang rela disiksa, dihina, dicemooh, disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, peran Allah Roh Kudus itu, saudara, adalah memeteraikan. Di dalam Efesus 1 ayat 12 sampai ayat ke-14 menjelaskan, setelah Bapa memilih kita dan ditebus oleh Allah Putra, kita pun harus dimeteraikan oleh Roh Kudus agar tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Allah untuk memilih, menebus, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dalam kita memahami Allah Tritunggal ini, saudara, harus dengan iman, tidak dengan memaksakan pikiran, memaksakan akal kita untuk memahami tentang Allah Tritunggal ini, Allah Tritunggal ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memahami Allah Tritunggal ini atau Trinitas ini, saudara, harus dengan iman. Kalau kita memahaminya dengan iman, saya yakin dan percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Trinitas ini, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa juga lihat, saudara, bahwa kita ini sebagai manusia yang terbatas tidak bisa menjangkau pikiran Allah. Tak bisa kita memaksakan diri untuk kita bisa mengerti daripada kehendak Allah itu sendiri, saudara. Maka itu kita tahu bahwa 3 pribadi ini, Allah Bapa itu sebagai perencana, merencanakan karya penyelamatan manusia. Lalu kemudian, saudara, Yesus adalah yang melaksanakan rencana itu, yaitu
menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia dan mengalami penderitaan, rela disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Nah, setelah Yesus mati, saudaraku, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, kemudian saudaraku, datanglah Allah dalam rupa roh. Dalam rupa roh, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Roh Kudus ini yang dikasihi Tuhan, saudara, adalah untuk memeteraikan umatnya menjadi miliknya Tuhan. Maka Roh Kudus itu menjadi pribadi penolong yang memimpin kita dalam wujud roh. Dalam bahasa aslinya, roh ini adalah pneuma, artinya roh. Nah, Roh Kudus yang menuntut umat Kristiani supaya hidup sejalan dengan keinginannya Tuhan. Nah, itu saudara yang harus kita pahami untuk hal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya menanggapi tadi tentang yang disampaikan oleh saudara kita yang mualaf tadi, yang mengatakan bahwa di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 15 di situ dituliskan tentang perkataan Yesus yang mengatakan bahwa akan datang roh kebenaran. Nah, ini yang kita bahas adalah tentang roh kebenaran tadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami bahwa yang dikatakan oleh Yesus, kalau kita membaca daripada firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat sampai 15 itu tadi yang dibahas oleh saudara kita tadi, saya mau katakan itu satu pemahaman yang salah ya. Saya mau katakan bahwa dalam perjanjian baru itu penulisannya ditulis dalam bahasa Yunani, bukan dari bahasa Arab yang dikatakan oleh saudara kita tadi dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani Ahmad ya. Saya juga tidak pernah baca, saya tidak juga pernah mempelajari kalau dalam bahasa Ibrani roh itu adalah Ahmad. Tetapi yang dimaksud dalam bahasa Yunani tentang roh kebenaran ini, dalam bahasa Yunani roh kebenaran adalah pneumatis althehias. Itu dalam bahasa Yunani, artinya adalah roh kebenaran. Nah, saudara, maka dengan ini saudara, saya katakan bahwa pemahaman yang disampaikan oleh saudara kita tadi itu adalah satu kebohongan atau kesalahan yang sangat menyesatkan, dan saya mau katakan bahwa itu adalah pemahaman Alkitabiah yang dangkal, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini perlu tentu kita harus tahu saudara bahwa secara sederhana sebenarnya kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus menjanjikan roh kebenaran. Nah, kalau kita menyimak atau menganalisis kata ini adalah roh kebenaran, jelas di sini saudara adalah yang dikatakan roh kebenaran. Maka yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah roh dalam rupa roh. Yang akan datang itu adalah dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk manusia atau utusan ataupun rasul atau rasul. Bukan dalam rupa manusia, bukan berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi janji Tuhan di situ dijelaskan saudara, nanti akan datang roh kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat sederhana sebenarnya. Kita pahami bahwa yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah roh kebenaran yang akan datang setelah Yesus naik ke surga, maka datanglah roh itu. Nah, roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu menuju kepada Roh Kudus, di mana pada hari Pantekosta, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana hari ke-50 ya di Yerusalem, saudara, nah terjadilah penurunan Roh Kudus ini. Nah, Roh Kudus ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, turun kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, jadi saya katakan tadi, Allah yang Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Allah itu lagi menyerupai menjadi roh untuk menyertai semua umat yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, pemahaman Alkitabiah yang saya pikir ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal, saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu penelitian yang benar.
perlu pemahaman yang benar terhadap Alkitab. Karena kita membaca Alkitab itu saudara tidak serta-merta kita harus memahaminya dengan akal dan logika kita. Tetapi kita harus benar-benar meminta pemahamannya daripada Roh Kudus sehingga kita dipimpin, diberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa mengerti apa firman Tuhan, apa maksud daripada firman Tuhan itu. Saudara ya dikasihi Tuhan, perlu juga kita tahu saudara bahwa dalam memahami Alkitab itu tidak bisa kita memasukkan pikiran kita atau memaksakan pikiran kita untuk memahami Alkitab. Tetapi saudaraku ya dikasihi Tuhan, kita bisa memahami Alkitab itu dengan iman, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Kalau kita memahaminya dengan iman, saya yakin dan percaya saudara, maka kita akan diberikan pengertian yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudaraku ya dikasihi Tuhan, ya, oleh karena itu kita harus hati-hati dan lebih teliti, lebih jeli, atau kita harus bisa memfilter, menyaring dari perkataan-perkataan seperti ini, karena perkataan seperti ini bisa menyesatkan kita saudara, bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Nah, oleh karena itu dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga Anda selalu sehat dan bersukacita sesuai dengan channel saya ini, sukacita selalu, sukacita senantiasa, dan saya percaya kita di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, terima kasih. Salam.